Ya, kembali lagi di Kominfo Update. Kita masih bersama dengan Ibu Dian Mutiara, Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Ya, kita tadi sudah ngobrol tentang sejarah Dinas Kominfo, terus penghargaan ternyata 4 tahun tapi sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya Bu, bahkan sampai di tingkat nasional. Iya. Nah, itu Bu, tadi kita melanjutkan ya Bu tentang budaya kerja yang ada di Dinas Kominfo tadi, budaya satria ya. Iya. Ibu bisa diulang dong tadi satria itu? Iya. Satria itu kan sebenarnya sifat atau watak manusia yang mempunyai nilai-nilai luhur dalam penerapan kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, satria itu juga merupakan singkatan dari selaras, kemudian akal sehat, teladan, kemudian rela melayani, inovatif, yakin, dan ahli. Itu dijabarkan dalam perilaku sehari-hari. Itu jadi tidak hanya di Dinas Kominfo ya Bu, itu semuanya. Semua OPD wajib menerapkan nilai-nilai luhur tadi dalam budaya satria. Terus kalau penerapannya secara realnya Bu, kalau di Dinas Kominfo itu seperti apa? Mungkin diawali dengan selaras ya. Tadi selaras itu adalah hubungan kita dengan unsur Tuhan, kemudian dengan manusia, kemudian hubungan dengan alam. Bagaimana caranya? Itu yang pertama terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Waktunya sholat, waktunya kalau jam kerja kan ke gereja nggak mungkin ya. Tapi kalau yang Islam itu waktunya adzan. Kadang-kadang kita kan masih banyak ya ketika adzan masih sibuk rapat dan lain sebagainya. Ini kita mencoba bagaimana kita menjalankan ibadah tepat waktu. Kemudian yang hubungan dengan personal itu kita menjalin hubungan yang baik. Istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kan orang di depan baik tapi di belakang seperti itulah. Kita mencoba untuk minimal dari diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang lain. Kemudian hubungan kita dengan alam itu bagaimana kita menerapkan lingkungan yang bersih dari lingkungan, minimal lingkungan kerja kita dulu. Makanya kan sering kita ada budaya Jumat bersih. Saya juga kalau di apel selalu mengingatkan besok hari Jumat monggo pada kerja bakti minimal di lingkungannya masing-masing. Seperti itu. Terlihat di ruangannya Bu Dian ini sangat rapi ya dengan pernak-pernik yang lucu-lucu. Hobi koleksi. Kemudian yang kedua juga akal sehat. Akal sehat itu bagaimana perbuatan kita selalu berbuat baik, takut kepada Tuhan, jadi kita berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu terkait dengan akal sehat itu menggunakan istilahnya menerapkan pekerjaan kita selalu dengan nilai-nilai luhur. Kemudian kalau yang teladan itu adalah kita memberikan contoh kepada anak buah kita, dengan teman kita, dan kepada orang lain. Kadang-kadang kan kalau kita hanya menyuruh tapi tanpa kita memberikan contoh, kan istilahnya omong doang gitu ya, zong istilahnya. Tapi kalau kita memberikan contoh, misalkan yuk kita bersih-bersih ya, kita harus kerja bakti dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rela melayani. Rela melayani itu kalau zaman dulu birokrasi itu kan mintanya dilayani ya. Kita mengurus sesuatu harus seolah-olah yang butuh tuh mereka, jadi kita seenaknya sendiri. Ini sekarang sudah tidak. Hampir di semua meja-meja layanan itu semua sudah kita menganggap sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat. Ya bagaimana kita melayani dengan baik. Karena kadang-kadang kita sudah melayani dengan baik, ada sedikit singgungan dengan masyarakat, nanti masuk di media sosial dan lain jadi sebagainya. Viral ya Bu. Itu salah satu harus kita jaga, bagaimana kita rela melayani. Walaupun mungkin kalau di rumah kita segala sesuatunya dilayani ya. Tapi ketika di kantor kita ya dibalik, kita melayani masyarakat seperti itu. Tidak memandang masyarakat yang golongan tinggi, golongan rendah, tetap kita layani semua. Itu yang rela melayani. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi. Ini inovasi di Dinas Kominfo ini 2 tahun kebelakang kemarin sangat kenceng ya dibanding dulu ya. Sejak tahun 2019 kita mencoba membuat aplikasi persuratan atau yang
sering disebut surban, surat bantul. Walaupun tertatih-tatih, kita sosialisasi ke dinas-dinas, alhamdulillah di tahun 2001 ini hampir semua dinas sudah ikut bergabung. Oh iya, di tahun karena manfaat surat ini apalagi sekarang masa pandemi ya. Kalau dulu kan surat manual dibawa langsung oleh petugas-petugas, kemudian disposisinya lama, nunggu kepala dinas mungkin ada acara di luar, jadi harus nunggu, jadi sampai ke YBS yang melaksanakan kadang-kadang terlambat. Terus arsip banyak yang hilang. Nah, itu dengan adanya surban ini kita meminimalisir ketepatan dan kecepatan alur disposisi itu. Oh iya, berarti untuk di tahun 2021 ini sudah hampir semua ya? Hampir semua sudah. OPD dan kecamatan ya? Iya, OPD dan kecamatan. Sebanyak berapa ya? 54 kalau nggak salah. Iya, sekitar 54. Iya, 17 kecamatan sama 54. Terus itu terkait inovasi, kemudian inovasi yang kedua kita lebih sekarang kan zamannya online atau bermedia sosial itu juga kami melihat kalau dulu itu masih uploadnya jarang, sekarang hampir tiap hari dengan kreativitas teman-teman kita yang muda-muda itu semakin dinamis. Kontennya juga bagus-bagus, variasi, dan itu juga dampaknya apa? Meningkatkan follower kita. Gitu. Ini ya Bu ya, informasinya sampainya ke masyarakat itu lebih cepat gitu. Dan diacungi jempol ya. Kemarin ada acara-acara dengan Bantul TV, sekarang sudah diapresiasi masyarakat. Salah satu bentuk informasi yang kita sampaikan ke masyarakat melalui online itu. Kemudian yang berikutnya adalah yakin, dan yang terakhir ahli kami jadikan satu ya, karena hampir sama. Yakin itu ketika kita bekerja itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan itu kita harus yakin dulu. Ini bener nggak? Kadang-kadang kita rapat, tapi ketika pas rapat kita nggak tahu apa yang dibahas. Nah ini kan menjadikan dianggap kurang bagus ya. Bagaimana caranya yakin? Itu kita harus banyak belajar. Karena kan birokrasi ini kan dinamis ya. Setiap saat aturan berganti. Dan kadang-kadang kalau zaman dulu itu biasanya seperti ini, jadi hukumnya adalah hukum kebiasaan ya. Nah ini kita mencoba bagaimana nilai-nilai luhur itu kita dengan belajar dan selalu update aturan. Aturan kan sering sekali berganti lah, kita harus update. Berarti itu meningkatkan ketika yakin dan bisa, itu meningkatkan keahlian kita. Ketika kita rapat tentang ini, dari Dinas Kominfo terkait ini kita sudah bisa memberikan masukan atau usulan atau terkait apa yang di bahan rapat itu yakin dan memang ahli di bidangnya seperti itu. Berarti budaya satria itu seakronim yang saling keterkaitan Bu ya? Antara satu sampai yang terakhir itu saling keterkaitan. Intinya nilai-nilai luhur yang harus selalu kita apresiasi atau kita laksanakan dalam perilaku kita sehari-hari. Seperti itu. Kalau untuk di Dinas Kominfo sendiri Bu, bagaimana sih, apakah sudah maksimal penerapannya atau masih ini dan untuk pegawai yang belum menerapkan, ada reward and punishment-nya nggak Bu? Iya, sementara ini kita masih proses belajar ya ke arah yang baik. Itu ya kita selalu kita ingatkan dalam apel, kalau pagi kita apel, kemudian kalau rapat juga saling mengingatkan, terutama yang dulu sering datang terlambat, itu juga bahkan ada yang resolusi tahun 2001 harus berangkat lebih pagi. Itu salah satunya itu kan berarti kan mulai menerapkan apa yang selalu disampaikan Bu Kepala Dinas, yuk apel-apel, tapi karena ini masa pandemi akhirnya kan apelnya kan tidak menjadi satu ya, ada beberapa, tapi saya yakin teman-teman juga walaupun tidak dipantau tetap datangnya rajin pagi, keluar juga ketika ada acara. Jadi mitos kalau pegawai itu dulu seenaknya sendiri sekarang sudah tidak ada. Terkait reward dan punishment itu juga dalam proses ya, biasanya kita istilahnya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak pas, kita deketi, kita tegur, kemudian kita berupaya untuk ke depan lebih baik lagi, seperti itu. Terus ini Bu, sudah terkait budaya kerja dan karena Dinas Kominfo ya Bu, Dinas Komunikasi dan Informatika, itu pasti kan mengikuti
era digitalisasi ini Bu. Seperti apa sih wujud nyatanya Dinas Kominfo dalam mengikuti era digitalisasi saat ini? Kita terkait dengan apa ya istilahnya industri apa ya 4.0 itu ya. Itu dulu kan sepertinya kan kayak niscaya tercapai atau enggak. Tapi begitu itu digembor-gemborkan ternyata ada pandemi. Jadi justru malah saling mendukung. Iya, justru dengan adanya pandemi ini bagaimana digitalisasi atau apa-apa serba online itu memang sudah sangat dibutuhkan di masyarakat. Kita juga apa ya mengejar ketinggalan dari tetangga-tetangga kabupaten. Kita sudah semakin bagus dengan dibuktikan dengan Bu Mandala Award tadi. Kita baru setahun melaksanakan langsung dapat juara. Kemudian kita juga meningkatkan dengan membuat aplikasi-aplikasi yang aplikasinya banyak sekali. Kita juga membuat semacam aturan terkait dengan tata kelola e-Gov. Dan alhamdulillah dengan tata kelola e-Gov itu kemarin kita juga mendapat nilai yang lumayan bagus 3,4 kalau nggak salah terkait dengan SPBE. Itu bagian dari SPBE itu salah satunya adalah pembuatan aturan, kemudian tata kelolanya, dan yang sekarang lagi kita kita kerjakan di teman-teman di atas itu adalah bagaimana mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan ini merupakan mensupport program kerja Pak Bupati terkait dengan 100 hari kerja. Itu kita sedang membuat BSS ya, nggak salah Bantul Smart Service. Bantul Smart Service. Itu nanti mengintegrasikan aplikasi-aplikasi apa yang saling berhubungan. Gitu, berarti masyarakat nggak harus menginstal ini, menginstal itu. Iya kan sering cukup satu, bisa menu-menunya ada semua di sana. Saling terkait lah istilahnya. Berarti Dinas Kominfo benar-benar mendukung ya Bu di era digitalisasi ini, transformasi digital ini ya. Terus ini tadi Bu, kita sudah ngobrol banyak nih tentang budaya kerja, tentang transformasi digital ini, bagaimana dukungan dari Kominfo. Terus ini Bu, pertanyaan terakhir, apa sih dari Bu Dian sendiri nih, apa sih harapan ke depan untuk Kominfo? Harapan saya pribadi ya, saya ingin Kominfo itu bisa selaras di OPD Bantul, kemudian bisa bersaing minimal sama atau bahkan bisa melebihi dari kabupaten kota yang lain. Jadi mempunyai nilai tambah Kominfo Bantul itu dengan kita bekerja keras, bekerja ikhlas dan cerdas bagaimana mewujudkan digitalisasi, transformasi digitalisasi itu. Dan yang itu yang keluar ya. Kemudian yang internal saya kepingin meminjam kata teman, itu adalah Kominfo tanpa sekat. Jadi antar bidang bisa kompak, bisa saling bahu-membahu, saling membantu. Jadi kompak, intinya kompak, saling mendukung, mensupport masing-masing kegiatan. Seperti itu. Wah, seru sekali ya obrolan kita kali ini. Seru sekali ya obrolan kita hari ini. Kita sudah mengenal lebih jauh dan lebih dekat lagi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini melalui Ibu Sekretaris Dinas. Terima kasih sekali Bu Dian, terima kasih, maaf mengganggu ini tadi bawa rombongan. Seneng malahan bisa dikunjungin Mbak Galih bisa main ke sini, bisa ketemunya di luar. Benar. Semoga kita besok-besok bisa ngobrol lagi ya Bu ya tentang nanti kalau ada hal-hal baru lagi di Dinas Kominfo nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Siap, dengan senang hati ya. Itu tadi obrolan kita tentang Dinas Kominfo Kabupaten Bantul bersama dengan Ibu Dian Mutiara. Untuk mengetahui update terbaru seputar Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, jangan lupa selalu mengikuti media sosial Dinas Kominfo di Facebook dan Instagram Diskominfo Bantul dan Twitter @kominfobantul. Sampai jumpa!